Intinya hal tersebut jangan sampai terjadi lah, karena akan banyak yang dirugikan di situ, terutama para petani-petani pemula yang baru terjun di walet. Kemarin sempat viral itu video kita yang satu kan. Banyak sekali komentar-komentar negatif, komentar positif yang ada pada video tersebut. Di mana video tersebut kita mengatakan bahwasannya mungkin beberapa tahun ke depan harga sarang walet itu akan semakin anjlok dan kemungkinan untuk naik itu akan susah. Bisa jadi. Bisa jadi ya, mungkin tidak ada harganya lagi. Kalau hal tersebut terus-menerus dibiarkan dan pemerintah tidak turun tangan. Ya, namun saya di situ juga mendisklaimer ya, bahwasanya video itu hanya prediksi kita saja. Jika hal tersebut terus-menerus dibiarkan, maka hal-hal tersebut akan terjadi. Ya, namun tentunya kita harus sadari juga teman-teman bahwasanya minat atau ketertarikan masyarakat konsumen atau kita bilang masyarakat Tiongkok yang tentunya menjadi konsumen dari sarang burung walet ini tadi itu menurun, otomatis harganya juga akan ikut menurun teman-teman, karena minat mereka yang ikut turun juga. Itu mempengaruhi teman-teman, itu mempengaruhi sehingga terjadinya penumpukan sarang burung walet di beberapa perusahaan pencucian sarang burung walet. Namun ada beberapa juga yang komentar di situ, wah ini ada campur tangan pemerintah lah, semenjak naiknya pajak ekspor lah, tidak usah bangun gedung walet lah. Ada yang bilang saya, emang kamu siapa? Banyaklah komentar-komentar yang seperti itu masuk. Namun teman-teman, yang harus kita sadari bahwasanya bagaimana caranya kita itu mengawal harga sarang burung walet ini agar kiranya bisa naik. Ya, tentunya hal tersebut tidak lepas dari campur tangan pemerintah kita dalam mencarikan solusi agar kiranya harga sarang burung walet ini akan tetap stabil. Namun kita tidak bisa juga menyalahkan pemerintahnya. Yang kita tahu adalah bagaimana caranya kita kawal, kita bahas, ya kan, supaya kita bisa tahu progresnya seperti apa. Namun kalau kita tidak kompak ya susah juga. Ya, sekarang itu zamannya no viral no justice teman-teman. No viral no justice, ya viralkan saja dulu supaya kita bisa bersuara, kita bisa berkumpul. Ayo nih, saatnya nih teman-teman petani walet cuma koar-koar, kenapa harga sarang turun, harga sarang turun, harga sarang turun. Ayo join, ayo subscribe, ayo komen, kita kawal harga sarang burung walet sampai naik kembali. Ya. Saya buat video seperti kemarin itu bukan maksud apa-apa, itu hanya prediksi kita saja. Nah, ini yang akan terjadi apabila terus-menerus dibiarkan. Ya memang sarang burung walet itu tidak hanya semata-mata dikonsumsi langsung, entah dijadikan sup atau kopi atau segala macamnya. Namun kan sarang burung walet itu memang juga sudah menjadi bagian dari beberapa produsen atau industri ya, yang dimana digabung dengan obat-obatan, kosmetik, skincare dan lain sebagainya. Ya kan? Jadi teman-teman, bagaimana ya ngomongnya ya? Intinya begini. Kalau dibiarkan terus-menerus seperti ini ya akan anjlok juga. Akan anjlok juga, bro. Ada yang bilang, tunggu aja bang sampai 2030 akan naik kembali. Tidak ada jaminan. Jadi banyak komentar-komentar di konten kita yang itu. Saya juga mau balas satu persatu juga bingung, bro. Intinya, ayo kita kawal agar kiranya harga sarang burung walet ini bisa stabil ke depan. Kalau ada masukan-masukan positif, ya silahkan komen. Ya kan? Ada masukan-masukan positif, ya komen. Saya itu hanya mau, kenapa saya buat konten seperti ini? Karena saya mau pemerintah juga ikut bertransparansi lah, atau mentransparansikan mengenai budidaya burung walet ini, terutama di harganya, support dari pemerintahnya seperti apa. Jadi tolonglah, karena masih banyak juga masyarakat atau petani-petani walet yang di bawah atau yang ada di daerah, di pelosok-pelosok itu juga tidak mendapatkan informasi-informasi yang detail, termasuk saya sendiri ya. Jadi tolonglah pemerintah, ya kan, agar kiranya ada transparansi lah
mengenai sarang burung walet. Ya setidaknya memberikan kita harapan lah, memberikan kita angin segar lah, supaya kita paham juga. Jangan sampai timbul terus-menerus opini-opini yang tidak baik. Ada opini-opini yang menjelekkan pemerintah dan segala macamnya. Ada opini, wah ini gara-gara ini pengaruhnya ini, sebab seperti ini. Nah, jangan juga kalian berpikiran seperti itu, karena belum tentu itu yang terjadi. Saya rasa pemerintah kita juga sedang berusaha melakukan yang terbaik untuk teman-teman petani walet, untuk harga walet itu bisa, maksud saya harga sarang walet itu bisa mahal kembali seperti dulu. Saya yakin pemerintah juga sedang mengusahakannya. Ya, sebab ekspor atau pajak ekspor dari sarang burung walet itu ke luar negeri itu termasuk salah satu pajak yang terbesar juga, teman-teman. Dan itu memberikan kontribusi juga pada negara kita. Nah, minusnya pemerintah itu tidak transparansi. Ya mungkin ada beberapa orang-orang besar, pemain-pemain besar walet sana yang tahu. Tapi kan tidak semuanya itu bersuara. Malah ada beberapa juga yang bungkam soal hal-hal seperti ini. Jadi kalau bukan kita yang kawal, jadi kalau bukan kita yang terus-menerus membahas soal ini, ya sudah tenggelam. Bisa-bisa anak cucu kita juga nanti hanya tinggal dengar kabar, wah dulu harga sarang walet itu sempat segini. Dulu harga sarang walet itu segini. Nah kalau kita biarkan terus-menerus, wah, akan lebih parah lagi, teman-teman. Intinya kalau menurut saya sih, hal-hal seperti ini harus terus-menerus kita bahas. Harus terus-menerus kita bahas supaya kita bisa mengetahui itu bagaimana update-nya seperti apa. Ya kan? Kalian selalu menuntut pemerintah untuk ikut andil dalam gedung walet, dalam mensupport kita, dalam bantuan lah seperti itu kiranya kan. Tapi kan kita tidak tahu apakah itu ada dalam proyek pemerintahan atau tidak. Nah, kita tidak tahu, teman-teman. Kita tidak bisa juga menyalahkan pemerintahnya. Ya, yang kita bisa adalah kawal, bersuara. Kalau kita tidak bersuara ya bagaimana? Jangan hanya diam-diam saja. Seperti itu, hanya coloteh saja situ, komentar-komentar yang negatif semua kan yang masuk. Berikanlah komentar-komentar positif supaya bisa saling menyemangati, bisa saling memberikan motivasi. Ya kan? Jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti saya ucapkan di video kemarin. Kalau patokannya itu hanya karena konsumsinya mereka atau minat mereka mengkonsumsi sarang burung walet itu menurun, sehingga mengakibatkan harga anjlok. Dan kalau memang patokannya itu, pasti. Ya. Saya rasa pemerintah lebih pintar lah daripada kita. Cuman kita harus memang bersuara, bro. Harus memang kita bersuara, harus memang kita bercerita, harus memang kita sharing, harus memang kita saling support. Teman-teman petani walet kalau tidak saling support, ya mau bagaimana lagi, bro? Siapa yang mau disalahkan? Siapa mau ngoceh ke sana kemari kan? Banyak komentar-komentar yang seperti itu yang masuk di video kita kemarin. Intinya hal tersebut jangan sampai terjadi lah, karena akan banyak yang dirugikan di situ, terutama para petani-petani pemula yang baru terjun di walet, yang baru mulai. Namun saya juga menyarankan untuk teman-teman yang baru mulai di walet, alangkah baiknya kalian itu survei dulu. Ini sarang walet gimana nih progresnya, penjualannya, kedepannya seperti apa, bagaimana, ya pasarnya nanti kemana, ini mau diapakan. Jangan sampai nanti kita sudah invest di walet itu dengan uang ratusan juta, puluhan juta, ratusan juta, tapi juga hasilnya juga tidak bisa maksimal. Jadi jangan menggerutu di belakang lah. Lakukanlah yang sebaik mungkin dulu, ya kan, survei terlebih dahulu, pastikan terlebih dahulu, baru mulai. Karena jujur di walet sekarang itu lagi tidak baik-baik saja. Banyak hal yang menjadi tolak ukurnya ya. Banyak hal yang menjadi tolak ukur, dan banyak juga mungkin banyak juga mafia di belakangnya, kita tidak tahu seperti apa. Jadi intinya kita saling support, ayo kita kawal sampai harga sarang burung walet ini naik. Jangan hanya bisa menyalahkan, ya, berikan masukan supaya pemerintah kita lihat juga, pemerintah kita dengar juga, dan pemerintah kita itu juga
turut ikut andil lah dalam budidaya burung walet ya, supaya kita bisa mendapatkan benefit juga ya. Setidaknya kita diberikan pemahaman lah, agar kiranya kita juga tidak menjadi orang-orang yang bodoh juga, agar kiranya kita tidak sembarang speak up juga. Saya jujur buat konten seperti ini sebenarnya saya takut, tapi saya rasa saya tidak menyalahkan siapapun, saya bicaranya aman-aman saja, tinggal teman-teman saja mengartikannya ya. Intinya ayo kita kawal sampai harga sarang burung walet ini kembali lebih baik lagi seperti kemarin. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Kita kawal, ayo kita kawal.